itu nanti kita gunakan yang namanya data validation. Oke, dari render dulu ya. Render kita isi menggunakan data validation menurut sesuai sama tabel yang ini. Pertama, blok dulu semua kolom yang di render ini, baru pergi ke menu data dan klik di sini data tools dan ini namanya data validation. Klik, lalu di allow ini kita pilih yang list. Nah, yang di sini kita isi yang ini aja. Nah, kita blok, baru oke. Nah, dimulai dari pengisian tabel yang render ini sesuai sama tabel di bawahnya. Blok dulu tabelnya, baru pergi ke menu data dan itu ke data tools ini, baru pilih yang ini. Nah, ini dia namanya data validation. Baru klik, baru di sini ada allow, kita pilih yang list. Lalu di source ini kita isi sama yang tabel ini. Tapi yang render aja ya, karena ini kita khusus isi yang render. Setelah itu oke. Nah, di sini ketika kita klik kolomnya, tadi kan di sebelah kanannya ada sekarang seperti segitiga. Sebelumnya kan belum ada. Ini kita klik, nah kita isi. Misal manusia 1 itu dia pria, manusia 2 dia wanita, dan manusia 3 dia pria. Setelah itu lanjut ke tabel yang ending. Ending sama caranya seperti kita mengisi yang render ini. Blok dulu, pergi ke menu data, lalu cari data tools dan pilih data validation. Baru di allow kita pilih yang list, baru source-nya kita blok yang ini. Yang ending, khusus yang ending. Oke. Nah. Itu namanya data validation. Lalu di sini tadi saya udah ngisi namanya langsungnya sama nilainya. Ini bisa tergantung masing-masing. Lalu lanjut ke status. Ini status sama seperti cara-cara di sebelumnya, mungkin di fungsi statistika ya sebelumnya. Di video sebelumnya bisa ditonton kalau belum. Di status ini kita menggunakan rumus if juga. Sesuai sama yang ini. Sama dengan if lebih besar sama dengan 75. 75 ini dari sini yaitu KKM-nya. Setelah itu titik koma, peti atas, tuntas, peti atas, lalu titik koma, peti atas kembali, remedial, peti atas, baru tutup kurung. Yang bagian ini saya lupa. Ini tambahin buka kurung. Lalu ini setelah buka kurung, masukkan nilai infor si nama yang pertama ini. Karena kita mengisi status nama yang pertama. Jadi nilai infornya lebih besar atau lebih kecil atau sama dari 75. Maka akan ditentukan dia tuntas atau remedial. Baru kita enter. Dan statusnya dia tuntas. Karena nilai dia 90 dan 90 itu di atas KKM, yaitu 75. Panduannya ada di tabel yang ini. Ini tinggal kita tarik aja, sesuaikan aja yang lain. Ini remedial karena nilainya di bawah KKM. Lanjut ke grade. Grade sama caranya seperti di sebelum-sebelumnya. Di fungsi statistika mungkin sudah ada. Bisa ditonton video sebelumnya. Ini kita pakai rumus if. Sama dengan if, buka kurung. Ini juga pakai nilai yang di sini. Baru lebih besar sama dengan. Nah, untuk yang grade if ini panduannya yang tabel ini. 90 titik koma, kategorinya A, tanda petik A, tanda petik, titik koma, if, buka kurung, masukkan nilainya lebih besar sama dengan 80, titik koma, peti atas, kategori B, peti atas, titik koma, if, buka kurung, masukkan nilainya lebih besar sama dengan 70, titik koma, tanda petik atas, C, lalu titik koma, if, buka kurung, letak nilainya lebih besar sama dengan 60, titik koma, peti atas, D, peti atas, titik koma, lanjut if, buka kurung, letak nilai lebih besar sama 50, titik koma, peti atas, E, peti atas, lalu tutup kurung sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Enter. Dia grade-nya A. Kenapa A? Sesuai sama yang ini, karena nilai infornya 90. Dan di panduan tabel ini,
nilai 90-100 itu grade-nya A. Ini tinggal kita tarik. Lanjut ke grade, mengisi grade VLOOKUP sama dengan VLOOKUP, buka kurung, masukkan nilainya, lalu titik koma, lalu blok table array yang khusus VLOOKUP atau yang vertikal, lalu kita kunci dengan menggunakan fn F4, titik koma, 2, mengapa 2? Karena grade-nya berada di kolom kedua, titik koma, 0, tutup kurung, enter. Nah, terbukti rumusnya benar karena grade VLOOKUP-nya sama seperti grade yang if. Ini tinggal kita tarik ke bawah. Sabar, sebentar, ini ada yang salah sepertinya. Oh, sorry. Kita ganti aja mungkin ininya, nilainya yang ini. Untuk yang manusia 3, ya infonya kita ganti jadi 60. Dia otomatis berubah. Nah, kita masuk. Nah, ini kita tinggal salin lagi. Nah, dia akan sama jika rumusnya benar. Lanjut ke grade yang VLOOKUP. Itu menggunakan panduan tabel yang horizontal ini. Hampir sama rumusnya dengan VLOOKUP, cuman beda di H sama V. Itu VLOOKUP sama VLOOKUP. Sama beda tabelnya. Sama dengan VLOOKUP, buka kurung, letak nilai, titik koma, tabelnya kita blok, baru kita kunci menggunakan fn F4, titik koma, 0, tutup kurung. Kok di horizontal ini baris ya, baris ke 2, saya lupa nambahin itu, enter. Nah, ini tinggal kita, maka akan sama semuanya jika rumusnya benar. Ini diisi dengan database. Kita blok dulu semua, baru pergi ke menu data, cari data tools, dan ini dia fiturnya data validation namanya. Di allow ini kita pilih yang list, lalu yang di sini source-nya kita isi sama yang ini, karena dia golongan kita isi ini 1, 2, 3, golongan 1, 2, dan 3, lalu oke. Nah, sini kita isi terserah. Ini misalkan yang bernama Budi dia golongan 3, Inka golongan 2, Riri golongan 3, Vivi golongan 1, dan Arya golongan 2. Nah, selanjutnya untuk mengisi gaji, tunjangan, transport, dan jumlah, ini disinilah kita menggunakan rumus VLOOKUP dan VLOOKUP. Tapi di sini khusus VLOOKUP. Mengapa VLOOKUP? Karena di sini tabelnya cuma ada yang horizontal. Dari itu kita pakai rumus VLOOKUP sama dengan VLOOKUP, buka kurung, golongannya, lalu titik koma, lalu kita blok tabel panduannya, kita kunci fn F4, titik koma, karena gaji berada di baris 2, maka kita isi 2, titik koma, 0, tutup kurung, enter. Nah, gaji Budi golongan 3, 7 juta, benar bukan di sini? Oke. Nah, sini kita tinggal salin ke bawah aja. Untuk tunjangan juga sama, pakai VLOOKUP sama dengan VLOOKUP, buka kurung, golongannya, lalu titik koma, blok tabelnya, kita kunci dengan menggunakan fn F4, titik koma, kita lihat tunjangan berada di baris keberapa pada tabel ini, yaitu baris ke-3, lalu titik koma, 0, tutup kurung, enter. Tunjangan Budi dengan golongan 3 yaitu 700.000, sesuai sama yang di sini. Oke. Ini tinggal kita salin ke bawah, bisa cocokkan. Lanjut kita ke transport, masih menggunakan rumus VLOOKUP. VLOOKUP, buka kurung, golongannya, titik koma, tabel panduannya, kita kunci menggunakan fn F4, titik koma. Nah, kita lihat transport berada di barisan keberapa pada tabel ini, tabel yang panduannya 1, 2, 3, 4, berarti berada di baris keempat, maka 4, titik koma, 0. Akhirannya harus diberi 0 ya, tutup kurung, dan sesuai. Bang, gimana sih kok bisa itu ada rupiahnya? Oke,
itu ada di menu home dan di number sini. Sini kalian bisa pilih yang rupiah dan di sini kalian pilih yang accounting. Atau juga bisa yang currency. Saya pakai yang accounting. Untuk jumlah, seperti biasa, tetap menggunakan rumus sum. Sama dengan sum, buka kurung, kita jumlahkan dari gaji, tunjangan, dan transport, golongan ketiga si Budi, tutup kurung, enter. Jadi jumlah semua biaya dari gaji, tunjangan, dan transport Budi pada golongan 3 itu 8.050.000. Nah, ini kita tinggal tarik. Sudah selesai. Baik, sekian, terima kasih. Semoga dapat dipahami. Maaf jika kurang dan ada salah sedikit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.